Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak. Alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Jamaah sekalian, menyegarkan kembali di tengah jiwa yang sudah letih, mengingatkan kembali bahwa ada misi mulia dalam hidup kita. Surat 51 ayat 56 Az-Zariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah menciptakan diri kita ini bukan untuk menghabiskan waktu-waktu yang disediakan, bukan untuk berleha-leha, bukan untuk bersantai-santai, tetapi dalam detik-detik waktu yang kita hidup di atas detik-detik waktu itu, semuanya akan diminta pertanggungjawaban dengan sangat amat rigid dan rinci di hadapan Allah. Oleh karena itu, kalau ibadah yang tujuan utama Allah menciptakan diri kita ini dijadikan sebagai kewajiban dan menjadi beban untuk kita, maka akan sangat berat kita melakukan ibadah itu. Oleh karenanya, kita harus mengubah pola pikir kita bahwa ibadah itu menjadi kebutuhan untuk kita. Sebagaimana ketika kita memenuhi kebutuhan perut kita, tentu kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi kebutuhan saat kita lapar. Maka grade ini akan naik nih. Dari kewajiban yang banyak sekali menjadi beban, bahwa sholat, bahwa saum, puasa, dan seterusnya itu menjadi beban untuk kita. Maka mulai saat ini kita ubah bahwa ibadah itu bukan sekedar kewajiban, tapi menjadi kebutuhan kita. Dan kalau itu kita naikkan lagi grade-nya, maka kebutuhan yang disebut dengan ibadah itu kita naikkan menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan. Kalau kita mencari kebahagiaan, hiburan, kita berani tuh bayar mahal untuk kita mendapatkan kesenangan-kesenangan, maka grade ibadah ini kita naikkan. Ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, ini menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan diri kita. Maka berubah bukan menjadi beban lagi. Hari ini kita sudah ada di dalam Ramadan, bahkan sudah hampir sepertiga dari Ramadan. Sebelum Ramadan, banyak yang berdoa, balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami berjumpa dengan bulan suci Ramadan, duyuful azim, tamu yang mulia. Tetapi banyak orang yang sudah masuk Ramadan, planning pun belum ada. Kita masuk dan kita bingung, tidak bisa melakukan hal yang maksimal di dalam ibadah. Kenapa? Karena begitu kita masuk ke dalam Ramadan, yang ibadah-ibadah wajib itu dilipat-lipat gandakan, bahkan ibadah sunnah menjadi seperti ibadah wajib, kita bingung sendiri tuh. Padahal di sisi lain, satu hari menjelang Ramadan, di gang-gang masih banyak tuh berkibar bendera-bendera kuning, menunjukkan ada saudara-saudara kita yang menginginkan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan ternyata Allah menakdirkan saudara-saudara kita itu harus berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa-rasanya tahun kemarin pun ada samping kanan kiri kita yang masih ada nih bersama kita.
Dan hari ini memang sudah tidak ada untuk selama-lamanya. Begitupun seterusnya, berganti saja, termasuk kita. Nah, oleh karenanya, mumpung masih banyak kesempatan kita di dalam Ramadan, bahkan nanti di 10 malam terakhir yang kita kenal dengan iktikaf itu, bahwa di dalam surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairun min alfisah, untuk mengingatkan diri kita bahwa a'maru min ummati baina sittin wa sab'in. Usia kita kan enggak jauh-jauh tuh, enggak lama-lama tuh, 60-70 tahun. Lebih dari 70 tahun ada, enggak banyak. Kurang dari 60 tahun terlalu banyak yang sudah menghadap Allah. Jadi usia kita sangat amat terbatas sekali berbanding dengan pulangnya kita kepada Allah, akan pulang dan tidak ada lagi batasan waktu karena kita menuju akhirat abadan abada selama-lama-lamanya. Maka perjalanan modal yang sebentar ini, kalau saja kita berleha, bersantai, seolah-olah hidup ini tanpa tanggung jawab, maka laula akhartani ila ajalin qarib, memohon meratap untuk menunda kepulangan kita kepada Allah, ingin bersedekah, ingin melakukan amalan-amalan terbaik yang pernah ditinggalkan. Kita itu banyak meninggalkan hal-hal yang begitu sangat penting. Allah menginginkan diri kita selamat pada saat kita pulang. Pada saat kita pulang, Allah menginginkan kita itu pulang ke tempat kampung kita dahulu, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi rasa-rasanya kita enggan tuh. Allah telah memberikan banyak keutamaan, kita tinggalkan. Contoh yang tadi, ketika Lailatul Qadar, yang kata Allah khairun min alfisah, itu dalam satu aktivitas, dalam satu Ramadan, kan kita berjumpa berkali-kali dengan Ramadan. Kalau saja kita mendapatkan satu saja, maka telah melampaui rata-rata usia kita dalam satu aktivitas, dalam satu kali Ramadan. Bukankah Allah ini sangat sayang kepada diri kita? Namun justru kita yang sedang zalim terhadap diri kita sendiri. Jadi, wa ma ana bidzallamil lil abid, kata Allah dalam hadis qudsi, aku enggak pernah zalim kepada hamba-hambaku, bahkan hambaku sendiri yang zalim kepada dirinya sendiri. Nah, ini penting untuk kita bangkitkan. Masih ada waktu. Baca-baca Quran kita begitu sangat luar biasa di dalam Ramadan. Seluruh aktivitas kita sangat luar biasa. Di tengah letihnya jiwa kita ini, ada semangat baru, jadidu, semangat untuk senantiasa kita berbenah. Karena letihnya kita, capeknya kita dalam ibadah ini bukan untuk siapa-siapa nih, untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Oleh karena hari ini kita sedang berusaha sekuat mungkin agar kita pulang lagi ke surga Allah, kampung halaman kita. Maka ada hadis Nabi SAW, Iqtanim khamsan qabla khamsin. Ada 5 potensi dalam diri kita ini, sebelum datang 5 potensi yang pasti akan bersama dengannya. Apa itu? Yang pertama, masa muda sebelum datang masa tua kita. Sababaka qabla harami. Kita diingatkan oleh Allah dalam surat 46 Al-Ahqaf ayat 15. Bahkan Allah mewarning kita. Karena banyak orang yang hari ini banyak kesempatan, masih usia muda, dan ketika masuk usia tua, andai kata dahulu, andai kata, itu ucapan yang tidak akan mungkin bisa terulang. Maka di warning itu kita, hatta idza balagha asuddahu wa balagha 40 sana. Usia 40 tahun itu usia di mana Allah mewarning kita, hati-hati nih. Sudah masuk lampu kuning nih. Bentar lagi pasti ada lampu merah, kita akan berhenti dan bertanggung jawab dengan sangat amat berat sekali di hadapan Allah atas amanah waktu yang kita gunakan hari ini. Wasihataka qabla saqamik. Masa sehat kita, ketika kita sehat mestinya kita maksimalkan. Karena
akan terasa begitu sangat mahalnya harga sehat. Nikmatani magbunun fihi makatsirum minan nas. Yang pertama adalah as-sihat, nikmat sehat. Kita akan terasa begitu sangat nikmat ketika kita dalam keadaan sakit. Bahkan dalam keadaan sakit, begitu banyak keinginan kita justru merucut kepada satu, yaitu ingin kita sehat kembali. Jadi dalam waktu sehat maksimalkan. Wa ghinaka qabla fakrik. Masa ada kita tidak harus kaya ya. Masa ada kita, karena karakter orang-orang yang beriman itu suka berbagi nih. Suka berbagi dalam keadaan lapang. Mudah nggak berbagi dalam keadaan lapang? Belum tentu mudah. Disebutkan dalam surah 70 Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Ketika Allah meluangkan rizki kepada manusia, manusia cenderung berlaku kikir. Itu sifat asli manusia yang Allah sebut, Allah potret dalam surat 70 itu. Illal musallin. Kecuali tidak berlaku tuh karakter itu kepada orang-orang yang sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Yang dia paham dengan sholatnya, konsisten dengan sholatnya. Jadi karakter-karakter ini yang harusnya melekat nih pada diri kita. Wa faragha qabla suglik. Yang kedua adalah al-faragh, kesempatan. Sebelum ada kesibukan-kesibukan pada diri kita. Kadang kita melihat orang-orang yang menghambur-hamburkan waktu, betapa kalau itu bisa dibeli waktu itu, dibeli tuh. Bahkan ada satu kata-kata motivasi itu, al-wajibu aktsaru minal awqat. Ini orang-orang yang luar biasa nih, memaksimalkan. Para sahabat itu memaksimalkan waktunya dahsyat itu. Seolah-olah kewajiban itu lebih banyak dari waktu yang tersedia. Wa hayataka qabla mautik. Dan hidup kita sebelum datang kematian kita. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewanti-wanti kita, tidak tanggung-tanggung tuh. Dalam surat 3 Ali Imran ayat 185, di dalam surat 21 Al-Anbiya ayat 35, dalam surat 29 Al-Ankabut ayat 57, dengan redaksi yang sama. Ketika kita hidup pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti mati. Sesuatu yang pasti, yang hari ini rasa-rasanya enggak banyak kita mempersiapkan itu. Kita sibuk, lelah untuk mempersiapkan kehidupan sekarang. Bukan enggak boleh, karena memang Islam itu tawazun. Tetapi ada ketidakadilan terhadap diri kita sendiri ketika kita menghabiskan waktu-waktu kita bukan untuk akhirat kita yang begitu sangat panjang dan melelahkan perjalanan itu. Nah, sepertinya harusnya kita mulai berpikir ulang untuk melihat kembali sejauh mana keseriusan kita untuk menyelamatkan diri kita masing-masing dalam pertanggungjawaban besar ini. Kalau saja boleh mengulang kembali penciptaan kami, ya laitani kuntu turaba. Jadiin tanah aja nih dulu nih. Jadiin debu saja. Jangan jadikan manusia, terlalu berisiko manusia ini. Tapi kan kita memang udah terlanjur nih jadi manusia. Allah takdirkan kita jadi manusia. Dan selangkah lagi kita balik lagi kepada Allah. Lalu mana persiapan kita? Bekal kita untuk pertanggungjawaban besar ini. Bahkan kematian itu pintu gerbang dari kehidupan kita yang sebenar-benarnya itu pada saat kita mati. Jadi kita masih main-main. Lah oleh karenanya momentum Ramadan tidak lain tidak bukan untuk bagaimana meyakinkan diri kita, memaksimalkan diri kita untuk kita ambil nih butiran mutiara. Mungkin saya tutup dengan analogi yang ketika kita sebagai seorang penyelam itu.
seorang penyelam itu Pak di Wakatobi, di Raja Ampat, itu ada penyelam yang diberikan tabung oksigen dengan misi untuk mengambil butiran mutiara sebanyak-banyaknya di dasar laut. Ini potret hidup kita nih. Di dalam kehidupan yang sejenak, yang sebentar ini, kita itu seperti penyelam. Yang penyelam itu diberikan sedikit tabung oksigen untuk mengambil misinya butiran mutiara sebanyak-banyaknya. Lalu ketika penyelam ini masuk ke lautan, belum ke dasar laut untuk mengambil butiran mutiara, di tengah-tengah itu bertemu dengan ikan yang berwarna-warni, bermain-main, berleha-leha, bersenang-senang, bersantai-santai. Padahal makin lama isi tabung oksigen yang sedikit itu makin menipis. Setelah dia puas, turun ke bawah untuk mengambil butiran mutiara. Belum mengambil, bertemu lagi dengan terumbu karang, menggoda sekali. Lagi-lagi dia bersenang-senang, bermain-main, bersantai-santai dengan terumbu karang. Makin lama isi tabung oksigen makin sedikit. Dan ketika tabung oksigen itu dilihat makin sedikit, dia baru terkaget-kaget bahwa misi utama untuk mengambil butiran mutiara itu belum diambil atau belum dilakukan sama sekali. Akhirnya dia dengan cepat mengambil butiran mutiara, baru mendapat beberapa butir, ternyata isi tabung oksigen telah habis. Mau tidak mau penyelam ini harus naik lagi ke permukaan laut. Itulah hidup kita, itu cermin hidup kita, itu potret hidup kita yang banyak sudah kita berleha-leha, bersantai-santai, dan kita akan terkaget-kaget ketika alam sakaratul maut sudah nampak di depan mata kita. Nah, mudah-mudahan dengan taujih Rabbani ini saling mengingatkan kita ini, mudah-mudahan kita tetap semangat kembali untuk bagaimana misi utama dan misi mulia dari kehidupan kita ini benar-benar kita jadikan sebagai agenda utama dalam kehidupan kita ini. Tidak habis waktu kita untuk hal-hal yang remeh-temeh, untuk hal-hal yang casing, tetapi justru pokok dari kehidupan kita justru malah menjadi casing, dan casing kita malah menjadi pokok. Dan mudah-mudahan ini menjadi muhasabah, introspeksi untuk diri kita agar kita bisa selamat pada saat bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.